بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah termasuk bulan-bulan yang memiliki kemuliaan. Meskipun bulan Sya'ban tidak termasuk dari bulan-bulan haram, maka minimal pada bulan Sya'ban ini ada dua aktivitas yang perlu kita lakukan, dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah ta'ala. Adapun amalan yang pertama, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Rawina bi isnadin dha'if, kami mendapatkan riwayat dengan sanad yang dhaif. An Anas radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, karena muslimun adalah umat Islam idza dakhala Sya'ban, apabila sudah masuk bulan Sya'ban, inkabbu 'alal masahif, mereka fokus membaca mushaf-mushaf Al-Qur'an. Faqra'uha, maka mereka pun membaca Al-Qur'an. Wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Sya'ban. Untuk apa? Taqwiyatan lid-dha'if, untuk membantu orang-orang lemah, wal miskin, dan juga orang-orang miskin, ala siyami Ramadan, supaya bisa melakukan puasa Ramadan. Karena sebagaimana kita tahu, orang-orang miskin kalau mereka kerja keras sambil puasa mereka tidak mampu. Nah, maka supaya pada bulan Ramadan mereka bisa puasa, oleh orang-orang kaya di masa salaf dikeluarkan zakatnya pada bulan tersebut, supaya orang-orang miskin tidak usah kerja keras tapi mereka sudah bisa melakukan puasa Ramadan. Wa qala Salamah bin Kuhail, berkata Salamah bin Kuhail, kana yuqal, adalah dikatakan, syahru Sya'ban, bulan Sya'ban, syahrul qurra, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa kana Habib bin Abi Thabit, adalah Habib bin Abi Thabit, idza dakhala Sya'ban, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, qala, beliau mengatakan, hadza syahrul qurra, ini adalah bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa kana Amr ibn Qais al-Mulai, adalah Amr bin Qais al-Mulai, idza dakhala Sya'ban, kalau masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, beliau mengunci warungnya, wa tafarragha li qiraatil Qur'an, dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Qala Al-Hasan ibn Sahal, berkata Hasan bin Sahal, qala Sya'ban, berkata bulan Sya'ban kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, ja'altani baina syahraini azimain, engkau letakkan saya di antara dua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Famali, maka apa bagian saya, kata bulan Sya'ban. Qala, Allah menjawab, ja'altu fika, aku letakkan di dalam dirimu, wahai bulan Sya'ban, qira'atul Qur'an, amalan membaca Al-Qur'an. Karena itu mari, ini sudah bulan Sya'ban, kita fokus membaca Al-Quran. Nanti bulan Ramadan lebih fokus lagi membaca Al-Quran. Nah, sehingga yang biasanya membaca 1 juz 1 hari, maka marilah bulan Sya'ban ini ditambah, ya, 2 juz 1 hari. Yang biasanya membaca 1 halaman, nah, pada bulan Sya'ban ini ditambah, kalau bisa 1 juz 1 hari. Sehingga selama bulan Ramadan dan bulan Sya'ban minimal bisa khatam sebanyak 2 kali minimalnya, ya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya ajak malam ini, mari kita bersama-sama mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu membaca surat Al-Mulk. Karena Nabi biasanya membaca surat Al-Mulk setiap malam, ya.
boleh panjenengan ngambil mushaf Quran, boleh panjenengan hafalan surat Al-Mulk, boleh melihat yang ada di papan, akan saya tampilkan surat Al-Mulk. Adapun hadis yang menunjukkan hal itu, sabda Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak tidur, hatta yaqra'a, sehingga beliau membaca dua surat, yaitu surat As-Sajdah, ini surat yang ke-32, dan surat Tabarak, ini adalah nama lain dari surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, dan Hakim, dan hadis ini kata Syekh Albani derajatnya sahih. Meskipun saya jujur, sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Nah, mari kita baca surat Al-Mulk. Boleh bersama-sama, boleh sendiri-sendiri, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الحمد لله رب العالمين. Ternyata hanya perlu 5 menit atau 6 menit untuk membaca surat Al-Mulk. Dan ini karena hujan, kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Bismillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Untuk surat Al-Mulk ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebisa mungkin kita membaca surat Al-Mulk setiap malam. Karena Rasulullah bersabda, surat Tabarak, surat Al-Mulk itu hiyal mani'ah, itulah yang mencegah min adzabil qabr, dari siksaan kubur. Hadis riwayat Ibnu Marduyah, derajatnya sahih. Padahal kalau kita aman dalam kuburan, maka setelahnya itu pasti lebih gampang. Tetapi kalau di dalam kuburan tidak aman, maka setelahnya itu pasti akan lebih susah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bacalah surat Al-Mulk, insyaallah di kuburan jadi aman. Yang kedua, kalau bisa dihafalkan surat Al-Mulk, sehingga kita melakukan apa yang diangan-angankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Hadis mengatakan, waditu, saya sangat ingin anna tabarakalladzi biyadihil mulk, bahwasanya surat Al-Mulk fi qalbi kulli mu'min, ada dalam hati setiap orang beriman. Maksudnya dihafal oleh setiap orang beriman. Ini hadis riwayat Hakim. Tapi saya jujur, hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kalau Imam Hakim meriwayatkannya, berarti dia mensahihkannya. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini derajatnya sangat-sangat dhaif. Tapi minimal ada ulama yang mensahihkannya, boleh kita mengikuti ulama yang mensahihkan tersebut. Dan kalau menghafal Quran, paling bagus panjenengan punya guru. Dan di sini kan ada
ustadz masjid ini, ya ada Pak Umar, ada Pak Jumeko dan yang lain-lain, siapapun saya nggak hafal nama-namanya, ustadz-ustadz di sini, itu bisa setoran kepada mereka kalau mau menghafal surat Al-Mulk bagi yang belum hafal. Tujuannya apa? Menghafal dengan guru ini, tujuannya adalah supaya kita tidak salah dalam menghafal. Karena saya lihat sebagian orang itu hafalan Quran tanpa guru, akhirnya hafalannya salah tanpa sadar. Saya kasih contoh ya. Ini ada seorang imam, dia membaca surat Al-Baqarah. Hafalannya cukup lumayan banyak. Al-Baqarah dia hafal, kemudian 3 juz akhir dia hafal. Tapi kalau membaca Al-Baqarah dia selalu salah. Dia membaca gini. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatun tajri. Jannatun. Nah, kok bisa jannatun ya? Ini yakin saya sebabnya karena tidak pakai guru. Jadi dia ngapalkan sendiri karena tidak ada yang disetarkan kepada siapa, nggak ada. Sementara dia tidak punya background bahasa Arab yang kuat, maka tidak tahu kalau jannatin ini harusnya kasrah. Orang kalau punya background bahasa Arab yang kuat, menghafalkan Quran meskipun tidak setar kepada guru masih mending. Kenapa? Insya Allah dia tidak akan membaca jannatun. Kenapa? Dia tahu setelah anna, itu pasti jannatin ya. Anna jannatun, orang mungkin ya. Allah itu tidak mungkin apa? Salah harokat dalam menurunkan Al-Quran ya. Ini imam saya lihat bacaannya lumayan bagus ya. Hafalannya lumayan banyak. Al-Baqarah ada beberapa ayat yang dia hafal, surat, pokoknya potelan-potelan dia banyak hafal ya. Tapi saya titeni kalau membaca ayat ini pasti jannatun nih. Nah, ini salah hafalan nih. Ada lagi imam yang lain. Dia kalau membaca surat Al-Baqarah ayat 154 selalu salah. Nih. Atau surat Ali Imran ayat 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم. Bukan yang itu ya. Berarti surat ini Al-Baqarah ayat 154. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal ahya'u wala. Ini jelas karena tidak punya guru ini ya. Pertama, tidak punya guru sehingga tidak ditegur oleh gurunya ketika salah. Yang kedua, tidak punya background bahasa Arab yang kuat. Karena kalau punya background bahasa Arab yang kuat, tidak akan membaca bal ahya'u wala, enggak akan. Okay? Kenapa? Karena ahya'u di sini tidak ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, harus ahya'un pakai tanwin. Okay? Nah, ini karena tanpa guru, gurunya tidak ada yang menegur. Tidak ada yang menegur. Okay? Karena tidak punya bahasa Arab, akhirnya membaca ahya'u wala. Nah, seperti ini ya, menunjukkan bahwa hafalan Quran pun juga perlu kita punya guru. Saya dulu ngapalkan Quran tahun 2008, itu juga punya guru. Dan guru saya punya guru. Gurunya saya punya guru nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hafalan Quran juga perlu guru. Malaikat Jibril gurunya Nabi Muhammad dalam menghafal Quran, dan seterusnya ke bawah. Dan di Indonesia, terutama di Solo ini kan banyak pesantren-pesantren tahfidz, guru-guru tahfidz yang menerima setoran Quran. Nah, panjenengan yang butuh kepada apa? Guru itu bisa mencari secara gampang. Nah, kalau di masjid ini sudah punya yang hafal beberapa surat Quran, yang belum hafal bisa setor. Baik, ini yang pertama berkaitan dengan bulan Sya'ban, yaitu membaca Al-Quran. Sekarang yang kedua, apa amalan Sya'ban yang lain? Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sya'banu baina Rajabin wa syahri Ramadan. Bulan Sya'ban itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Taghfulun nasu anhu. Orang-orang lalai dari bulan Sya'ban. Padahal bulan Rajab mereka semangat ibadah, bulan Ramadan apalagi. Tapi di tengah-tengahnya mereka lalai. Padahal turfa'u fihi amalul ibad, amalan hamba diangkat kepada Allah di dalam bulan Sya'ban. Ini maksudnya pelaporan amalan setiap tahunnya di bulan Sya'ban. Kalau pelaporan amalan setiap bulannya, setiap pekannya itu di hari Senin dan Kamis.
Kalau pelaporan amal setiap harinya itu pada pagi dan sore. Nah, ini pelaporan tahunan pada bulan Sya'ban. Kata Nabi, fa uhibbu an la yurfa'a amali illa wa ana sha'im. Maka saya senang ketika amal saya diangkat dalam posisi saya sedang puasa. Karena itu sunnahnya Rasulullah, beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Bahkan Aisyah mengatakan Nabi puasa seluruh Sya'ban. Tapi kata-kata seluruh ini maksudnya bukan betul-betul seluruh ya, tapi maksudnya mayoritasnya dia puasai. Nah, maka minimal kita, kalau kita tidak bisa seperti Nabi, yaitu mayoritas di bulan Sya'ban ini kita puasai, maka minimal saya ajak mari satu hari kita planning untuk puasa di bulan Sya'ban ini. Panjenengan terserah milih hari Senin atau hari Kamis, atau kalau longgarnya hari Ahad karena tidak bekerja, monggo, minimal satu hari saja. Minimal kita menyerupai Nabi meskipun cuma apa? Satu hari, yaitu satu hari kita puasa pada bulan Sya'ban. Kalau Nabi saja sering puasa di bulan Sya'ban, masa kita tidak punya satu hari pun di bulan Sya'ban untuk berpuasa. Meskipun sudah pertengahan Sya'ban, nggak apa-apa. Karena hadis yang mengatakan pertengahan Sya'ban nggak boleh puasa, itu hadisnya tidak sahih. Hadisnya mengatakan idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah masuk tengah Sya'ban, berarti sudah masuk tanggal 16 Sya'ban. Fala tasumu, jangan puasa lagi hatta yakuna Ramadan, sampai datang bulan Ramadan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4, tapi kata Imam Ahmad hadisnya ini mungkar. Mungkar termasuk hadis yang dhaif. Kenapa hadis ini dianggap mungkar oleh Imam Ahmad? Karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga yang lain-lain. Rasulullah mengatakan, la taqaddamu syahra bisiyami yaumin wala yaumain. Jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, ini yang lebih sahih. Yaitu yang dilarang puasa adalah 2 hari akhir Sya'ban. Adapun tanggal 16 sampai terus-terusnya, yang penting sebelum 2 hari menjelang Ramadan, maka masih boleh untuk puasa. Saya insya Allah juga akan memplanningkan puasa pada bulan Sya'ban ini ya. Kalau nggak Senin Kemisnya ya berarti Ayyamul Bidnya. Minimal apa? Kita puasa 1 hari pada bulan Sya'ban ini. Yang sudah biasa puasa Senin Kemis, alhamdulillah, tinggal menambah niat. Biasanya niatnya Senin, nah, sekarang ditambah Senin dan Sya'ban. Yang biasa puasa Kemis, silahkan ditambah niat Kemis plus puasa Sya'ban. Yang biasa Ayyamul Bid, silahkan ditambah niat Ayyamul Bid plus puasa Sya'ban. Karena kalau niatnya double, pahalanya double. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiada lain, masing-masing orang mendapatkan yang diniatkan. Berarti kalau niatnya 2 dapat 2, niatnya 1 dapat 1. Nah, daripada panjenengan niatan 1 pahala 1, mending niatan 2 pahalanya 2. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup untuk menghasung kita supaya puasa sunnah, maka satu hadis dan satu ayat saya tampilkan. Adapun ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar tanpa dihitung oleh Allah. Jadi orang sabar pahalanya banyak, tidak dihitung oleh Allah. Nah, kata-kata sabar ini menurut sebagian ahli tafsir adalah orang-orang puasa. Kenapa? Karena puasa itu termasuk kesabaran, yaitu menahan nafsu makan, minum, dan syahwat kemaluan. Maka termasuk kesabaran. Inilah fadilahnya puasa, pahalanya tanpa hitungan, nggak bisa dihitung saking banyaknya. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tentang fadilah puasa, alaika bisawm, selalulah kamu berpuasa, fa innahu la mithlah, karena puasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada saingannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Beberapa perkara yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, saya ulangi lagi, 1, bulan Sya'ban adalah bulan para pembaca Quran, dan para ulama fokus membaca Quran di bulan Sya'ban. Maka mari kita ikuti mereka membaca Quran secara fokus, dan terutama surat Al-Mulk setiap malam. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyak puasa sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka minimal kita puasa 1 hari saja, insyaallah ta'ala sudah bagus. Apalagi kalau lebih banyak lebih bagus. Inilah yang dapat saya sampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sisa waktu kita buka bebas saja untuk pertanyaan atau untuk tambahan, ya, baik masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan atau bebas.